Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita melaksanakan rutinitas kita yaitu thalabul ilmi. Kitabnya adalah Tanbihul Ghafilin, karya daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Ini kalau kita lihat judulnya Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu kan pengingat, al-ghafilin itu orang yang lalai. Jadi kita semua dan orang-orang itu kan memang kondisinya dalam kelalaian semua. Lalai ketika kita berada di dunia, terlena kita berada di dunia dengan keindahan dunia, yang tentu pada dasarnya kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan kita membaca Tanbihul Ghafilin. Kemudian mudah-mudahan juga di pagi hari ini kita dicatat oleh Allah menjadi sebuah amal ibadah yang tentunya sesuai sabda baginda Rasul, man salaka thariqan ila talabil ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Yang mana pada dasarnya kita Bapak hadirin yang hadir di sini, jalan dari rumah ke sini mungkin ada yang sedikit jauh dan juga yang lain masih posisi ngantuk dan juga gelap gulita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara kita nanti dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mangkana fi thalabil ilmi kanat al jannatu fi thalabihi, yang sesungguhnya orang yang thalabul ilmi itu sesungguhnya dia sedang mencari surganya Allah, sedang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan niat ini maka kita perbaiki niat hadir di sini kita untuk thalabul ilmi, hadir di sini kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzabil qabri wa syiddatihi. Ini kebetulan pembahasannya beliau juga berpesan kemarin tentang adzabil qabri wa syiddatihi. Karena memang kematian itu salah satu perkara yang mengingatkan kita ke dalam akhirat, bahwa semua percaya kematian, tetapi siksa dan nikmat kubur terkadang banyak orang yang tidak percaya juga karena tidak terlihat. Tapi kalau kematian insya Allah semua percaya. Maka sering disebutkan kafa al mautu mau'idatan. Sering disebutkan bahwa kematian itu sebagai nasihat kepada diri kita sendiri. Di dalam bab ini dijelaskan adzabil qabri wa syiddatihi. Bab menjelaskan bahwa nanti itu akan ada siksa kubur dan tentu ada penderitaannya, ada berat dan juga siksanya apa yang akan kita laksanakan. Dari mana ilmu ini didapat? Apakah orang tersebut sudah mengalaminya? Tentu ini didapat dari baginda Rasul ataupun dari sebuah hadis, sebuah Al-Quran yang memang menyampaikan bahwa kehidupan ba'da atau kehidupan setelah hidup yang pertama ini juga akan pasti ada datang atau pasti adanya. Jadi salah sekali kalau orang yang mengatakan ketika kita di dalam dunia ini merasa susah, merasa gagal, merasa kurang beruntung, merasa kurang baik, kemudian dia akhiri kehidupan di dunia ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu sesuatu pemahaman yang salah. Kan apa? Karena sesungguhnya setelah kehidupan ini justru akan hadir kehidupan yang justru lebih panjang. Sehingga dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Jadi kuburan itu adalah fase pertama sebenarnya untuk menuju akhirah. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan juga akhir kehidupan kita di dalam dunia. Kita di dunia mungkin 60, 70, 80 atau jarang sekali sampai 100 tahun mungkin. Tetapi nanti di kehidupan di setelah itu lebih panjang. Dan awal yang kita akan lakukan adalah berada di kuburan itu. Orang yang meninggal tahun 1900 mungkin, nah ini sudah 100 tahun lebih ya, tentu sampai 2026 ini.
Nah, ini kan cukup lama di situ. Menanti, menunggu daripada terjadinya hari kiamat. Dan juga dikatakan dari tadi, faman yang ju minhu fama ba'dahu aisaro, katanya. Kalau dia selamat dari kuburan, maka proses selanjutnya akan lebih mudah nanti menuju akhirat. Tetapi famal lam yang ju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau dia tidak selamat di fase pertama, di tingkatan pertama, maka selanjutnya pun akan lebih susah, akan lebih berat. Itu kata baginda Rasul. Bahkan Sayyidina Umar itu Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman itu sering menangis kalau mengingat kuburan katanya. Padahal beliau itu seorang pemberani, tetapi ketika mengingat kuburan selalu menangis. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kau tangisi dari kuburan?" Kata beliau, "In kuntu finnar kuntu ma'anas," katanya. Kalau saya nanti kok seandainya masuk neraka, kita itu bareng-bareng masuk neraka katanya. Wa in kuntu fil qiyamah kuntu ma'anas, tapi wa in kuntu fil qabri la ma'i ahadun. Kata Sayyidina Utsman, kalau saya di neraka rame-rame, karena kan kita itu kalau rame-rame berani. Kalau saya nanti di kiamat, ketika terjadi kiamat pun akan ramai juga katanya banyak orang. Tetapi ketika kita masuk kuburan, tidak ada yang menemani kita kecuali, ya tidak ada selain itu kecuali diri kita sendiri. Itu yang menyebabkan beliau selalu menangis mengingat kuburan. Karena memang tadi adalah asyaddu minhu, jadi berat sekali. Di dalam kitab ini langsung dibahas ada sebuah hadis, hadasana Al-Khalil ibni Ahmad, hadasana ibni Mu'ad, hadasana Husain al-Marwazi, hadasana Abu Muawiyah al-Doriri al-A'mashi anil Minhali an ibni Amrin anil Barra'i bin Azim. Ada seorang sahabat namanya Barra' bin Azim. Beliau meriwayatkan hadis ini. Qala bersabda Rasulullah, qala berkata dulu siapa Barra ini. Qala berkata siapa Barra, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor. Suatu ketika ini Barra pergi bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Tujuannya kemana? Yaitu fi janazati rajulin minal ansor. Suatu saat beliau pergi bersama Rasulullah untuk mengiring jenazah ke pemakamannya. Kemudian setelah itu fangtahayna ilal qabri walam yulhad ba'du. Setelah sampai ke kuburan tadi, ke pemakaman, ternyata kuburannya belum selesai digali, masih dalam proses. Fajalasa an-nabiyyu, fajalasa kemudian duduk siapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajalasna dan kita semua duduk haulahu di sekitar Rasulullah. Jadi karena kuburannya belum selesai, Rasulullah datang, karena belum selesai beliau duduk terlebih dahulu, begitu juga para sahabat yang ikut bersama beliau. Faka'anna ala ruhusina at-tayru, tetapi suasana yang begitu hening karena berita duka, tentunya tidak ada yang tertawa, tidak ada yang gembira. Seakan-akan ini ada sebuah kiasan, seakan-akan ada burung di atas kepala kita. Bahasanya saking hening sehingga tidak ada orang yang berani mengangkat kepala dan juga tertunduk semuanya. Wa fi yadihi audun yang kutu bihil ardu, yakni yahfiru bihil ardu. Rasulullah sambil sembari menunggu, beliau memegang kayu sambil menggali-gali tanah, bahasanya mungkin sebagai nunggu selesainya kuburan tersebut. Setelah itu beliau Nabi Muhammad farafa'a ra'sahu, beliau baru setelah itu mengangkat kepalanya melihat orang-orang di sekitar, dan beliau bersabda, wa qala, Rasulullah bersabda, ista'idu billahi min adzabil qabri. Ista'idu billahi min adzabil qabri. Beliau mengatakan 2 kali sampai 3 kali.
Maksudnya bagaimana ista'iddu? Bersiap-siaplah kamu ataupun berlindunglah kamu billahi kepada Allah min adzabil qabri, dari siksa kubur. Jadi kita itu harus mempersiapkan persiapan kita ke alam kubur. Karena terkadang kita menunggu kematian tetapi memang itu tadi lalai. Makanya memang disebutkan betul ini adalah kitab Tanbihul Ghafilin bagi orang-orang yang seperti kita yang suka lalai. Rasulullah mengatakan itu sampai 3 kali, ista'idzu billahi min adzabil qabri, kata beliau. Kita harus mempersiapkan. Seperti dalam ayat Al-Quran yang lain kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sunnah, sama seperti itu. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah tentu harus melalui proses alam kubur. Apa yang harus kita siapkan ketika ingin bertemu kepada Allah? Ya amalan solihan, katanya amal-amal yang soleh, yang baik, yang memang kita persiapkan untuk bekal nanti di akhirat. Maka termasuk orang yang al-qayyis itu adalah orang mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Karena orang yang cerdas bukan orang yang bergelar profesor, bukan orang yang bergelar S1, S2 dan juga selanjutnya, tetapi adalah orang yang mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan bisa beramal untuk amalan akhirat. Kemudian setelah itu Rasulullah baru menceritakan proses selanjutnya. Ini adalah memang hikmah sebuah hadis. Rasulullah menceritakan tentang kehidupan ba'dal maut. Sambil menunggu tadi orang ketika menggali kubur, beliau bercerita, innal abda al-mu'mina, ini perjalanan seorang setelah meninggal katanya. Ini nanti ada cerita orang kafir, ada cerita orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin. Karena dalam cerita itu tidak ada mukmin yang seperti apa, yang terpenting mukmin saja. Innal abda al mu'mina, orang mukmin, idza kana, ketika ada mukmin itu idza kana fi ikbali minal akhirah wa qita'i minad dunya, ketika seseorang itu hendak meninggal, ketika dia akan meninggal, akan menuju akhirat dan akan meninggalkan dunia, nazalat ilaihi malaikatun, akan turun malaikat pada saat itu sehingga rumahnya dipenuhi oleh malaikat. Bidu wujuhuhum kasyamsi wa mahum kafanun minal jannati wa hanutun minal hanutil jannah. Banyak malaikat yang turun pada saat itu, turun dengan, karena dia orang mukmin, malaikat yang turun dengan wajah yang putih, dengan wajah yang bersinar seperti hanya matahari. Dan para malaikat itu membawa kain kafan dan juga kayu hanut. Kayu hanut itu mungkin minyak wangi kalau sekarang. Jadi kain kafan dan juga minyak wanginya sudah dipersiapkan diambilkan langsung dari surga. Kemudian ayajlisuna maddal basori, kemudian malaikat tersebut saking banyaknya mereka mengelilingi mayit atau calon mayit tadi sampai maddal basor, sampai ruangan tersebut tidak terlihat ujungnya, dipenuhi oleh malaikat tadi. Sumayaji'u, kemudian datang siapa malakul maut, ya ini yang pemeran utamanya adalah itu kalau untuk kematian. Datanglah malaikat maut. Sudah kenal belum bapak-bapak yang dengan malaikat maut? Nah, sudah siap, tinggal persiapan. Malaikat Israel sering disebutkan kalau sebelum kenal. Sumayaji'u, kemudian datang siapa malakul maut, malaikat maut, hatta yajlisu inda ra'sihi. Kemudian hatta yajlisa inda ra'si, kemudian malaikat maut datang duduk di samping kepala orang mukmin tersebut. Fayaqulu, dan berkata malaikat maut tadi, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Kata malaikat, wahai jiwa-jiwa yang tenang ataupun ruh-ruh yang tenang, ukhruji, keluarlah kamu, ila maghfiratillahi wa ridwani. Mari kita menuju ridho dan juga pengampunan Allah Subhanahu wa taala, alias ya kematian.